Oke baik, perkenalkan nama saya Benesa Kristian Murdio, NIM 203030078 kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kali ini saya akan membahas dasar-dasar bahasa tubuh. Oke, kita akan membahasnya. Pertama kita bahas bahasa tubuh dan ilmu di baliknya. Komunikasi adalah salah satu bentuk paling mendasar dari interaksi manusia yang bermakna. Komunikasi terjadi setiap saat dan dalam berbagai cara. Itu bisa terjadi melalui bahasa lisan atau melalui gerakan tubuh. Ya, ekspresi wajah dan gerakan tubuh dan lain sebagainya. Fenomena di mana manusia berkomunikasi menggunakan gerakan tubuh disebut dengan bahasa tubuh. Bahasa tubuh memiliki banyak bentuk. Itu mungkin dibuktikan melalui gerakan mata seseorang atau arah pandangannya. Oke. Pembahasan pertama, bahasa tubuh dan ilmu di baliknya. Segitu saja, dan kita lanjut ke yang kedua, sejarah membaca bahasa tubuh. Bahasa tubuh bukanlah hal baru. Itu telah ada sejak manusia dapat berkomunikasi satu sama lain. Faktanya, sangat mungkin bahasa tubuh merupakan alat komunikasi jauh sebelum bahasa lisan ada. Dengan demikian, manusia telah mengembangkan kemampuan untuk menguraikan makna yang disampaikan melalui gerakan tubuh dan jenis gerakannya. Disebut dengan ekspresi wajah dan makan sinyal. Memang bahasa tubuh adalah hasil evolusi manusia. Meskipun kita tahu bahwa bahasa komunikasi non-verbal masih terbilang baru, sedangkan menganalisa tingkah laku manusia melalui sarana empiris semua kembali ke filsafat Yunani awal. Pendekatan yang lebih sistematis telah muncul di samping fisiologi, perilaku dan evolusi. Oke. Ini yang kedua, kita membahas sejarah membaca bahasa tubuh. Oke, segitu saja sejarah membahas bahasa tubuh. Kita lanjut ke ketiga, sadar akan bahasa tubuh Anda sendiri. Oke, sini kita akan bahas kemampuan membaca bahasa tubuh kita. Tidak hanya membantu kita untuk mempelajari orang-orang di sekitar kita, tetapi juga penting untuk dapat membaca bahasa tubuh kita sendiri. Untuk dapat membaca bahasa tubuh kita sendiri, kita harus sangat menyadari tubuh kita dan caranya bergerak. Kita harus sangat waspada. Sekecil apapun pada bahu atau kaki kita bahkan perlu mewaspadai gerakan yang tidak dilakukan tubuh kita dalam situasi tertentu. Misalnya, kita mungkin dapat melakukan kontak mata yang benar sehingga percakapan menjadi sedikit canggung. Menyadari bahasa tubuh kita sendiri bisa jadi sulit ya kalau kita tidak memperbaiki atau menyadari
bahasa tubuh kita sendiri. Tetapi ini adalah keterampilan yang sangat penting untuk dipelajari oleh kita sendiri ya, untuk mengetahui bahasa tubuh kita sendiri. Oke, yang ketiganya kita membahas sadar akan bahasa tubuh kita sendiri ya. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Bahasa tubuh kita dapat membuat orang lain merasa baik tentang dirinya sendiri. Oke, kita akan bahas di sini. Bahasa tubuh kita sebenarnya dapat memiliki efek yang sangat positif pada orang yang kita ajak bicara. Jika kita menyentuh orang itu, tersenyum atau tertawa dan melihatnya lebih dari biasanya, mungkin kita memberinya dorongan harga diri yang mungkin mereka cari. Oke, dalam membahas bahasa tubuh kita dapat membuat orang lain merasa baik tentang dirinya sendiri. Segitu saja. Kita lanjut dari yang kelima. Oke guys, bahasa tubuh mungkin membingungkan orang lain. Di sini kita akan membahas bahasa tubuh kita. Jika ada rekan kerja yang benar-benar tidak kita sukai, tetapi kita dapat memandangnya dan sering tersenyum padanya, apakah itu akan menyampaikan perasaan kita yang sebenarnya? Mungkin kita hanya bersikap sopan untuk mengampuni perasaan orang itu. Meskipun demikian, kita mungkin secara tidak sadar mengirimkan pesan yang saling bertentangan karena aspek lain dari bahasa tubuh kita. Mungkin mengungkapkan perasaan kita yang sebenarnya. Jadi, kita ingin menghindari bahasa tubuh kita. Membingungkan orang lain di sekitar kita. Maka kita perlu menyadari dan memastikan bahwa itu sesuai dengan perasaan kita dan cara kita mencoba menggambarkan diri kita sendiri. Oke, yang kelima itu kita membahas bahasa tubuh kita mungkin membingungkan orang lain. Oke, segitu saja. Kita lanjut yang keenam. Bahasa tubuh yang terakhir ya. Bahasa tubuh kita dapat membuat kita tampak percaya diri. Bahasa tubuh kita itu sangat penting ya, karena kita harus tahu bagaimana perasaan kita untuk bisa percaya diri. Itu kita harus percaya diri dan kita harus melihat gerakan tubuh kita secara umum bisa menjadi petunjuk mati untuk kurangnya percaya diri. Oke. Saat kita yakin, tingkah laku kita akan mengirimkan pesan itu karena postur kita akan menunjukkan lebih dari yang kita kira. Oke. Segitu saja dari saya. Semoga bermanfaat untuk para penonton video, dan jangan lupa subscribe ya, like, comment, dan share video kami ini. Terima kasih.